Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, sama di like kalau suka ya. Asik, lanjut aja. Oke, pada kesempatan yang santuy ini aku mau coba unboxing atau ya itulah. Apa itu? Unboxing salah satu sugar glider terbaru yang aku punya. Oke, jadi ini ya ada di dalam sini sugar glidernya ya. Salah satu jenis sugar glider yang cukup umum sebenarnya, cuman dia bawa keturunan atau silsilahnya darah-darah biru lah. Jadi cocok nih sama si Zuko gitu sebagai pasangannya kayak gitu. Tanpa terlalu banyak baca, mari kita lihat aja nih apa jenis sugar glider yang aku beli gitu kan. Oke, kita coba unboxing pelan-pelan ya. Dia ini betina dan umurnya kurang lebih masih 3 bulanan. Jadi ini masih dipersiapkan buat jodoh si Zuko. Ya pelan-pelan kita lihat. Tada! Nah ini dia sugar glidernya, calon jodoh si Zuko. Kok dia masuk lagi? Aku keluarin aja deh. Nah ini dia guys. Tada! Nah ini dia. Aku belum kasih nama sih guys. Ini kan dia betina ya. Nah ini nih, keren kan? Buat lo. Dia ini jenisnya white face, tapi bukan white face murni. Dia ini white face het creamino. Nah, apa sih maksudnya het creamino gitu ya? Dia ini merupakan jenis sugar glider white face di mana indukan terdahulunya ini adalah white face kawin dengan creamino. Jadi dia ini bawa darah creamino kayak gitu. Karena creamino ini merupakan gen resesif, sedangkan si white face ini merupakan sugar glider dengan gen dominan, sehingga munculnya yang dominan, tapi dia tetap bawa darah yang resesif. Kurang lebih kayak gitu sih gambaran umum penjelasannya. Waduh, kencing guys. Tapi nggak apa-apa, kalau sugar glider udah biasa. Ntar. A few moments later. Oke, sedikit intermezzo ya. Jadi si sugar glider white face ini seperti yang ada di video aku sebelumnya tentang jenis-jenis serta harga sugar glider, bahwa sugar glider white face ini punya ciri-ciri seperti yang bisa kalian lihat. Dia ini di bawah telinganya nggak ada marking hitam, nggak ada warna hitam, putih. Dan wajahnya cenderung putih, makanya disebutnya white face kayak gitu. Ya, ini merupakan sugar glider white face. Jadi itu perbedaannya sama sugar glider grey lah ya, kurang lebih. Dimana sugar glider white face ini di bawah telinganya nggak ada marking hitam dan dia ini cenderung lebih white lah, lebih putih gitu kan. Nah ini pun dia karakternya menurut aku sih ya, dia oke banget. Dia udah nggak crabbing. Oke. Karena dari tadi kalian bisa lihat nih, ditiup pun dia nggak crabbing itu. Dimana biasanya sugar glider itu kalau yang belum terlalu jinak tuh kalau ditiup dia crabbing. Oke. Dia nggak crabbing nih, dia tidak menunjukkan, dia tidak merasa bahwa tiupan itu ancaman. Dimana kebanyakan sugar glider menganggap itu tuh ancaman. Terus juga dia udah nggak gigit guys. Nih, udah nggak gigit kan ya, nggak gigit. Dimana ini juga sebuah indikator bahwa dia ini merupakan sugar glider yang karakternya bagus gitu, merupakan yang karakternya oke gitu, bagus. Sebenarnya ini sugar glider yang punya karakter yang bagus ya, dimana yang kayak gini tuh sebenarnya cocok banget buat temen-temen yang baru pelihara sugar glider. Pasti kan pengen sugar glider yang nggak gigit, nggak crabbing, yang nggak lincah segala macem, pengen yang enak banget. Emang yang kayak gini yang bagus. Cuman ya itu konsekuensinya ya, kalian juga pengen lah bayar lebih gitu. Jangan sampai pengen harga murah tapi kualitasnya bagus banget. Ya kan kasihan juga breeder gitu kan, udah susah payah mengembangbiakan mereka. Ini juga kalau kalian lihat ya, ini dia kumisnya ada putih-putih gitu ya, putih dan hitam ya. Coba ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih ini? Lama nih. Susah lah ya, nggak usah. Fucak! Pokoknya itulah. Jadi, kenapa aku pilih dia nih buat jadi pasangan si Zuko? Karena yang pertama, dia ini bawa darah creamino. Karena si Zuko itu kan jenisnya creamino ya. Sehingga nanti ada kemungkinan anaknya bakal kayak si Zuko, bakal warna krem dan matanya merah. Terus yang kedua adalah dia ini punya karakter yang bagus, punya karakter yang ideal gitu ya kalau menurut aku. Jadi, dengan demikian harapannya si generasi selanjutnya, anak-anaknya nanti juga punya karakter yang bagus. Karena menurut aku pribadi dan pengalaman, bahwa karakteristik dari indukan sugar glider itu sangat berpengaruh nanti sama si Joy-nya. Apakah si Joy atau si anakan sugar glider ini bakal jinak banget, atau bakal petakilan atau galak, tuh ngaruh banget si indukannya kayak gitu.
Jadi ini merupakan indukan yang bagus gitu ya, bibit-bibit unggul lah untuk keturunan si Zuko selanjutnya kayak gitu. Dan kalau ngomongin umur ya, sebenarnya dia ini kan umurnya dari breeder sebelumnya ini sekitar 3 bulan. Sedangkan si Zuko ini udah 4 bulanan. Dimana sebenarnya dia belum dikasih nama sih ya, si inilah pokoknya dia itu belum waktunya lah buat disatuin sama si Zuko. Dia masih butuh waktu. Jadi ini tuh masih dipersiapkan untuk jodoh si Zuko. Dan nanti rencananya pun aku bakal coba cari jodoh si Zuko, karena si Zuko udah mulai puber lah ya, karena dia udah usianya udah mau masuk ke 4 bulan tuh, udah usia-usia yang masuk ke tahap dimana udah butuh pasangan gitu. Dan kalau dilihat juga, kalian bisa lihat ini ekornya tuh lebat banget sih ya, dan panjang. Nih ya, lebat terus panjang. Ini juga sebenarnya merupakan kriteria yang bagus banget nih kalau kalian mau lihat ya. Karena ada juga loh beberapa sugar glider yang motor bacot banget. Karena ada juga beberapa sugar glider yang ekornya ini cenderung lebih pendek ya. Ini sebenarnya panjang nih kehitungnya dan tebal. Bagus sih ini menurut aku ya, bagus banget. Dimana ada juga sebagian sugar glider yang ekornya itu cenderung tidak terlalu panjang dan bulunya tidak terlalu lebat gitu. Ini jadi merupakan bibit yang cukup oke secara anatomi juga gitu kan. Selain itu juga pentingnya kita untuk memperhatikan si sugar glider ini biar kita tuh lebih ngerasa nyaman sih untuk ngehandle-nya dan untuk sering-sering berinteraksi sama mereka. Terlebih buat teman-teman mungkin yang baru ngekip sugar glider tuh ya. Buat yang baru ngekip sugar glider mungkin jadi warning juga sih, atau jadi pengingat buat teman-teman breeder semua, bahwa kalau bisa buat orang-orang awam tuh jangan dikadalin lah, istilahnya dikasih jujur, kasih tahu karakternya kayak gini. Jangan sampai kita bilang ini masih Joy karakternya galak, wajar. Sebenarnya dari Joy pun bisa disebut sugar glider itu bisa emang jinak dari sononya gitu. Kalau misalkan banyak nih dari breeder tuh yang sebenarnya aku pribadi sih kurang sepakat ya kalau misalkan nyebut karakter khas Joy kalau misalkan jual sugar glider gitu. Jadi dia tuh tidak mendeskripsikan karakternya seperti apa, padahal tiap-tiap dari Joy atau sugar glider itu punya karakter yang berbeda-beda gitu sejak dini pun. Joy itu sebutan buat anakan sugar glider ya. Jadi sejak dini pun dia tuh udah punya karakter yang berbeda-beda. Nggak bisa disamaratain semua Joy itu sama atau khas. Sebenarnya nggak bisa. Karena ada juga sugar glider yang dari pengalaman aku nih ya, dia dari kecil nih udah sampai sekitar 2 bulanan nggak aku handle pun, pas di handle dia tetap jinak gitu. Walaupun sejak kecil bangetnya nggak pernah di handle, karena emang bawaan karakteristik dari indukan ini udah bagus. Sehingga walaupun kita nggak handle, dia tuh udah tetap bagus gitu gara-gara bawaan dari indukannya. Kayak gitu. Dan sedikit tips juga mungkin buat teman-teman, coba perbanyak interaksi waktu usianya ini masih Joy atau masih kecil, karena itulah yang menentukan dewasanya kelak si sugar glider ini bakal jinak atau enggak sih. Karena saat kecil kalau kita udah rajin handle dan dia udah jinak, toh nanti pas udah dewasa jarang kita handle nih, pas kita mau handle pun dia tuh bakal tetap lebih jinak lah, nggak akan nyampe galak banget gitu. Karena waktu kecilnya dia interaksi sama kitanya udah bagus banget. Terlebih kalau sugar glidernya itu sampai bonding ya, itu udah sangat-sangat oke lah, udah bagus banget gitu. Sayang lah kalau udah bonding terus kita jual gitu kan, karena engagement atau keeratan kita sama dia tuh udah bagus banget gitu, udah terbentuk. Buat teman-teman juga sekalian, kalau misalkan mau tahu lebih banyak tentang sugar glider dan mau nanya-nanya, kalian bisa langsung cek ke Instagram aku ya, Instagram yo.art. Ya kurang lebih gitu aja sih video kali ini. Semoga kalian bisa dapat banyak manfaat dari video-video yang aku buat. Serta nanti aku bakal update perkembangan si ini yang belum punya nama. Mungkin kalian punya saran nama juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal update juga gimana keeratan dia sama si Zuko. Nanti mungkin bahkan sampai punya anak cucu kali ya. Nanti aku bakal terus pantengin kepada kalian. Kurang lebih kayak gitu aja videonya untuk saat ini. Sekian dari aku dan juga si betina yang belum dikasih nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hewan Indonesia.